Halo semua, gue Nugi. Di YouTube channel ini gue banyak membahas tentang tutorial Excel. Nah, sekarang gue masih membahas tentang basic Excel, di mana kita benar-benar mulai dari nol. Jadi ini masih kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau kalian mau nonton dulu, kalian bisa klik suggest di atas. Yang akan kita bahas itu dari menghapus sel. Terus kita akan banyak membahas tentang format sel. Oke, jadi ini sangat lumayan penting ya fungsinya teman-teman. Jadi format sel itu fungsinya mungkin seperti ini. Jadi kalau kita input data di Excel, kita bisa menampilkan data yang kita input itu menjadi macam-macam. Misalnya mungkin menambahkan simbol rupiah, kemudian desimal dan seterusnya. Jadi banyak banget formatting yang bisa kita buat dari data yang kita input di Excel. Oke, sebelum kita ke format sel, di sini kalian bisa lihat, gue ada input nomor, nama, alamat, keterangan, tapi di beda-beda sel. Kenapa? Karena kita akan belajar untuk bagaimana caranya menghapus sel dan juga baris dan kolom. Oke, di sini ada nomor yang gue input di A2, kemudian ada nama yang gue input di B3, kemudian ada alamat yang gue input di C2. Dan yang terakhir, ada keterangan yang gue input di E2. Oke, sekarang gue mau menaikkan nama ini ke sel B2. Oke, nah yang akan kita lakukan adalah kita mau menghapus sel B2 ini sehingga data yang ada di B3 itu akan naik ke B2. Oke, kalian bisa klik sel B2-nya dulu. Kemudian kalian bisa klik kanan, kemudian klik delete. Nah, di sini ada pilihan delete shift cell left, kemudian shift cell up, entire row sama entire column. Kalau kita pilih di dua ini, itu kita menghapus selnya. Tapi kalau pilih yang nomor 3, nomor 4, yang di bagian bawah ini, itu kita menghapus keseluruhan kolom dan keseluruhan baris. Karena kita cuma menghapus sel B2, jadi kita akan pilih dua ini. Bedanya apa? Kalau kita pilih yang pertama, data yang kita hapus itu akan bergeser ke kiri. Jadi si alamat ini akan bergeser ke B2. Nah, kalau di bawahnya yang shift cell up, kalau kita pilih ini, data yang di bawah akan naik. Oke, jadi nama ini akan naik. Karena tujuan kita itu memindahkan si nama ini, data nama ini ke atas, jadi kita pilihnya yang kedua. Shift cell up. Oke, jadi itu perbedaannya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan hapus si sel D2 ini sehingga data yang ada di E2 itu akan pindah ke D2. Cara pertama, seperti yang tadi, kita klik kanan. Cara kedua, kalian bisa akses dari menu home. Yaitu kalian ke menu home yang sudah terbuka di ribbon yang kalian punya. Kemudian di bagian group cells ini itu ada delete. Oke, nah kita pilih yang drop down-nya ini, kemudian delete cells. Masih sama, dia akan masuk ke jendela delete seperti ini. Sama kalau kita klik kanan, kemudian kita pilihnya apa? Left. Karena kita memindahkan datanya ke kiri. Oke, jadi seperti ini. Jadi tadi kalau ini pindah ke atas, ini pindah ke samping. Oke, ini saya lihat dulu sepertinya tadi ke Ctrl Z ya, teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Oke, nah kalau untuk baris dan kolom itu menghapus keseluruhan. Jadi kalau case yang tadi kita nggak bisa menggunakan baris dan kolom. Kenapa? Saya mungkin undo dulu ya. Kita balik lagi ke uh, data yang belum saya pindahkan. Oke, sini misalnya kita pilih, kemudian kita delete. Kalau kita pilihnya misalnya entire column, nah dia akan terhapus. Jadi sel B3 itu juga akan terhapus. Kenapa? Karena kita menghapus semua data yang ada di kolom B. Makanya tidak bisa ya teman-teman. Sekali lagi. Kemudian yang ini, kalau gue milihnya adalah entire column,
sorry, entire row, tadi entire column ya. Kalau gue pilih entire row, semua data di row 2 itu akan terhapus. Jadi balik lagi, untuk memilih mana yang dihapus, kalau kalian mau menghapus keseluruhan data yang ada di baris, itu pilihnya entire row. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau, pilihnya left atau pilihnya left atau up untuk penghapusan selnya. Kalau kalian mau menghapus keseluruhan kolom, tentunya pilih entire column. Itu bedanya ya, teman-teman. Oke, saya coba hapus lagi. Up. Kemudian ini left. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke format cell, gua akan bahas sebenarnya ini fungsi yang mungkin jarang dipakai ya, teman-teman. Itu kalian bisa akses di file, kemudian di bagian info, di sini ada properties. Properties ini adalah kalian bisa ketika kalian klik kanan suatu file kan ada pilihan properties tuh, teman-teman. Jadi kalau kalian pilih, biasanya ada detail dari dokumen yang kita punya. Nah, untuk mengedit itu semua, kalian bisa tulis di sini. Title, teks, sama kategori. Misalnya kategorinya adalah belajar. Oke, jadi kategori dokumen yang kita punya itu adalah belajar. Oke, kemudian ada yang namanya inspect workbook. Mungkin seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data, kalau di sini kan saya ada informasi ya. Jadi autornya adalah saya. Kemudian last modified-nya ada saya. Ini adalah informasi pribadi. Jadi kalau kalian mau menghapus data ini, kalian tinggal klik check for issue, kemudian inspect dokumen. Yes. Nah, ini kita save dulu. Workbook, saya namain 2. Oke. Nah, inspect. Jadi di sini dia akan menampilkan ada beberapa informasi, tapi kita fokus ke sini. Dokumen properties and personal information. Jadi kalau kalian remove all, semua data properties yang kita punya, termasuk author tadi, yang saya lihat itu adalah saya penulisnya, itu akan hilang, berganti dengan author yang baru. Yaitu kalau misalnya kalian ngedit data, berarti itu adalah data kalian. Seperti itu. Kenapa gue bahas ini, walaupun ini mungkin jarang dipakai. Kalau teman-teman mau mengambil ujian Microsoft Office Specialist, ini biasanya keluar. Yaitu di bagian info, inspect workbook, sama untuk menuliskan properties. Siapa tahu teman-teman dari sini tertarik untuk mengambil sertifikasi Excel, lebih tepatnya sertifikat internasional ya. Itu ada Microsoft Office Specialist. Materi ini biasanya keluar. Oke, nah kita masuk ke data penjualan. Sekarang kita bahas lumayan banyak data ya. Saya ada punya 200 data di sini. Oke, di video sebelumnya gue bahas tentang format cell yang di bagian font. Jadi cara untuk upsize font seperti ini. Oke, kemudian downsize mungkin kita pilih yang kecil. Oke, jadi ini adalah size dari font yang gue punya ya. Aptos Nairo ini adalah jenis fontnya. Jadi kalau kalian mau ubah itu bisa. Ada banyak font. Kemudian juga ada cell style. Di sini kalau misalnya kalian mau menerapkan warna cell, nah kalau menerapkan warna cell manual, kalian bisa pilih di sini. Jadi ini adalah pewarnaan cell. Oke, jadi kalau kalian mau mewarnai cellnya, ini mewarnai cell ya teman-teman, bukan teksnya. Itu bisa klik ini. Kalau kalian mau mewarnai teksnya, itu bisa klik yang di sini. Itunya merah. Seperti ini. Nah, di bagian styles juga ada pilihan untuk mewarnai cell, tapi pilihannya sudah ditentukan oleh Excel. Jadi kita lihat cell-cell di sini. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Jadi ini adalah preview dari tampilan Excel-nya teman-teman. Jadi kalau kalian klik ini, jadi seperti ini. Kalau kalian pilih link cell, nanti seperti ini. Kalau kalian pilih note, jadinya seperti ini. Warning text, output, kemudian time cell-nya. Oke, ini ada. Kalian bisa pilih ya. Ini kalau kalian mau mewarnai cell.
ada pilihan style yang disediakan oleh Excel. Misalnya gue pilih ini. Oke. Oke, lanjut kita akan bahas ke format cell. Lebih tepatnya jendela format cell-nya. Oke, kita pilih sel A1 dulu. Kemudian kalian bisa klik ini di sini. Ini akan langsung juga masuk ke format cell, atau bisa klik kanan kemudian format cell. Bebas kalian mau pilih yang mana ya. Oke, di sini ada number, alignment, font, sama border, kemudian fill protection. Mungkin gua akan bahas di number dulu, kemudian kita masuk ke alignment, and then font, kemudian border dan fill. Oke. Nah, kita ke number. Number ini lumayan paling penting ya, teman-teman. Jadi ada general, number, currency, accounting, date. Seperti namanya, number, di sini kita bisa mengatur formatting dari data number yang kita input. General berarti tidak ada format sama sekali, data general. Kemudian number, ini kalau kita mau buat data yang kita punya ditampilkan dalam bentuk number seperti ini. Oke, saya cancel dulu. Mungkin kita akan langsung pakai di target penjualan aja deh. Blok datanya dulu sampai ke bawah. Untuk blok data, kalian bisa tekan Ctrl Shift bawah, karena ini lumayan banyak ya datanya. Nah, untuk blok satu-satu, kalian bisa klik Shift tanpa kontrol ya, jadi Shift atas atau bawah. Jadi ini misalnya gue mau unblock si total sama rata-rata, gue tinggal klik Shift, kemudian klik yang bagian atas. Oke, jadi kalau kalian ke bawah, ini blok satu-satu. Sama kalau kalian mau unblock, tinggal kalian atur arahnya. Oke, ingat Shift atas atau bawah, tidak pakai kontrol ya. Tapi kalau semuanya Ctrl Shift bawah, Ctrl Shift atas. Oke, gue blok data ini. Nah, kita bahas shortcut juga, sedikit-sedikit ya. Kemudian kalian bisa klik kanan seperti tadi, masuk ke format cell, atau shortcutnya adalah Ctrl 1. Kita langsung ke number. Di sini adalah decimal place. Previewnya kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau gua tambahin 3, berarti ada 3 angka di belakang koma. Jadi kalau gua tulis 2 angka, 1 dan 0. Jadi ini misalnya gua nggak mau ada desimal. Kemudian di sini ada use 1000 separator. Jadi kalau setiap angka ribuan kalian mau ada separatornya, bisa klik ini. Jadi di sini setiap angka ribuan yaitu 75.000, ada pemisahnya ya, bukan 75 titiknya di sini ya. Jadi ini bisa ribuan, seperti kalau kita nulis ada titiknya. Misalnya gue pilih ini. Kalau di sini ini pemilihan negatif numbernya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada angka negatif, kalian bisa atur ada tanda minus seperti ini, kemudian ada tanda merah seperti ini, atau minus merah. Ini negatif numbersnya kalau kalian mau tambahkan. Kemudian klik OK. Hasilnya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, yang diatur itu adalah tampilannya, tapi secara datanya itu nggak akan berubah. Jadi format cell itu mengatur tampilan dari data yang kita input di Excel. Data originalnya mah tetap seperti ini. 7500-nya 3 kali, 0-nya 6 kali. Tapi kalau secara tampilan kita bisa menambahkan titik. Jadi tampilan angka yang kita input jadi ada ribuannya seperti ini. Oke, tadi kita bahas number. Kita blok lagi yang penjualan ini. Kemudian Ctrl 1. Kita ke currency sama accounting. Ini paling sering digunakan juga ya teman-teman, currency dan accounting. Oke, kita ke currency dulu, kemudian kita ke accounting. Nanti bedanya teman-teman bisa lihat. Ini ada decimal place, sama kayak tadi. Jadi ini kalau kalian mau menambahkan angka di belakang koma. Karena ini adalah mata uang, tentunya ada simbol mata uang yang bisa kita pilih. Contohnya rupiah bisa, saya pilih rupiah aja. Nah, ini juga sama, kalau kalian mau menampilkan data negatif di data yang kalian punya itu berbeda, kalian tinggal atur. Oke. Nah, jadi ada rupiah 75, 77, 51, 745. Nah, seterusnya. Oke, mungkin supaya terlihat perbedaannya antara currency dengan accounting,
gue akan rubah yang di data penjualan. Biasa kita blok dulu, Ctrl Shift bawah, kemudian Shift atas, karena gue nggak mau ngeblok total sama rata-rata. Kemudian tekan Ctrl 1. Oke, dari sini kita pilihnya accounting. Oke, hampir sama ya teman-teman. Decimal place-nya ada di sini. Untuk simbolnya kita bisa pilih. Tapi untuk negatifnya itu nggak ada. Simbolnya rupiah aja biar kelihatan perbedaannya. Oke. Perbedaannya apa? Dari segi formatting dia seperti ini. Jadi si rupiahnya ini itu berada di paling kiri dan angkanya di paling kanan. Jadi kalau teman-teman terapkan alignment, di sini ada alignment. Jadi kalian bisa mengatur rata kiri, rata kanannya teks. Misalnya saya blok semuanya aja si F ini. Kalau saya klik kiri, alignment kiri, left alignment, yang pindah itu cuma target penjualannya, tapi data angkanya itu nggak akan berpindah sama sekali ya teman-teman. Karena formattingnya diatur kalau si rupiahnya ini, si simbolnya itu berada paling kiri, si angkanya berada paling kanan. Jadi kalau kita terapkan alignment di sini itu nggak akan bisa pindah. Beda halnya dengan currency yang kita tetapkan di data penjualan. Kalau kita klik left alignment, dia akan pindah ke kiri. Center alignment sama right alignment itu dia akan mengikuti. Itu perbedaannya ya teman-teman. Kemudian tadi ada number, currency, accounting, sekarang date. Kita akan ubah di sini si tanggal masuk ini. Jadi sebenarnya data angka yang kita input di Excel itu punya number. Walaupun mungkin pada pengaplikasiannya kita nggak akan input seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya gue input tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Oke, mungkin pengaplikasiannya kita akan input seperti ini untuk data. Oke. Nah sekarang kita blok dulu si tanggal masuknya ini, blok sampai bawah, Ctrl Shift bawah lagi, kemudian Ctrl 1, kita masuk ke jendela formatting cell, kemudian pilih date. Nah, misalnya kita pilih ini ya. Jadi ada beberapa formatting. Mungkin gue jelasin dulu. Kalau locate-nya di sini, kalian bisa pilih. Nah, suggest-nya ini atau type-nya ini itu akan berubah sesuai dengan locate yang kalian pilih. Karena di beberapa negara pasti ada beberapa perbedaan ya, teman-teman, dalam penulisan angka. Nah, kalau kita pilih English Indonesia, datanya itu akan berbahasa Inggris seperti ini, bulannya maksudnya, kayak March. Tapi kalau kita pilih misalnya dari Indonesia sendiri, datanya jadi Maret ya, 14 Maret 2012. Ini contohnya. Jadi datanya akan berubah seperti ini, dia akan bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian pilih English dalam kurung Indonesia ini, lokasinya tetap Indonesia, jadi type-nya itu menggunakan format Indonesia, tapi bahasanya adalah bahasa Inggris. Jadi Wednesday 14 March, Wednesday 14 March, seperti ini kan. Jadi datanya akan berubah jadi Friday 22 April 2022, dan seterusnya. Oke, jadi gue misalnya pilih ini dulu, yang standar. Nah, untuk calendar type-nya, di sini ada beberapa pilihan ya. Tapi kalian mungkin fokus ke lokasinya aja. Kalau kalian mau mengubah suatu format penulisan tanggal, kalian klik OK. Nah, data yang tadi, yang 44673 ini, itu akan berubah jadi tanggal 22 bulan 4 tahun 2022. Jadi perhitungan kalender di Excel itu start dari tanggal 1 bulan 1 tahun 1900. Jadi angka 1, gue tulis 1 ya misalnya. Nah, angka 1 itu adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 1900. Perhitungan 1 dari Excel, angka 1 itu dianggap tanggal ini. Oke, jadi perhitungan tanggal di Excel itu mulai tahun 1900 sampai seterusnya. Kelipatannya 2 berarti dia naik ke tanggal 2 bulan 1 tahun 1900. Kalau gue klik 3, naik lagi kelipatannya tanggal 3 dan seterusnya. Oke, gue balikin datanya dulu. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya angka yang kita input di Excel
data tanggal yang kita input di Excel itu sebenarnya ada angkanya. Contohnya mungkin gua input di sini 24/5/2025. Oke, ini masih format tanggal ya. Untuk formattingnya, kalian ngetik format tanggal yang benar atau enggak. Contohnya gue ketik lagi yang tadi 22/2022. Ini juga bisa sebenarnya jadi data validasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya data yang kalian input itu sudah benar-benar tanggal, formatnya tanggal, kalian bisa lihat di sini di bagian numbernya itu untuk format numbernya ini bisa kalian bisa mengatur format number dari sini juga. Itu akan berubah jadi date. Kalau general berarti data yang kalian input itu bukan format tanggal. Oke. Nah, kalian bisa atur dulu di sini. Pilih misalnya short date, kemudian ketik angkanya. Itu bisa seperti itu juga ya untuk data validasi kalau misalnya data yang kalian input itu benar-benar angka. Benar-benar tanggal. Nah, dari tanggal hari ini kalau gue ubah jadi data dasar atau nggak ada specific format, dia akan jadi 45801. Jadi 45801 itu dianggap perhitungan tanggal untuk hari ini, perhitungan number untuk hari ini. Kalau tadi kita ngetik format sesuai Excel, yaitu ada number, accounting, currency, dan yang terakhir adalah tanggal. Sekarang kita pilih custom. Custom bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian mau nginput satu format tapi nggak ada format standar di Excel. Contohnya seperti kilogram, meter, dan satuan-satuan yang lain itu nggak kerekap di Excel ya. Dan secara perhitungan juga nggak bisa langsung teman-teman. Contohnya mungkin saya atur formatnya jadi kilo. Jadi dia menampilkan kg. Kemudian ada data lagi gram. Kalau kalian tambahkan misalnya contoh 1 kilo, 1 kilogram tambah 500 gram. Kalau kalian tambahkan manual, itu nggak akan serta-merta jadi 1,5 kilogram. Tapi jadinya 501 karena penambahan angka 1 sama 500. Sekali lagi, format cell itu cuma untuk menampilkan data yang kita input sesuai formatting yang kita mau. Tapi secara perhitungan, itu tetap akan jadi perhitungan dasar angka. Oke. Contohnya di sini ya. Gue mau ubah ini, kuantitinya gue nambahin pieces. Kalian bisa ketik Ctrl 1. Kemudian ke custom. Oke, jadi apa yang kita input sebenarnya itu ada formatnya di Excel. Contohnya tadi format tanggal itu kalau secara formatting di Excel secara code itu seperti ini, dd/mm ya sini. Jadi dd itu menampilkan 2 angka hari, itu menampilkan bulan masuk dalam bentuk angka dalam bentuk 2 angka, kemudian tahun dalam bentuk 4 angka. Jadi tampilannya sebenarnya seperti ini. Oke, kalau misalnya mau menambahkan kilogram seperti tadi, kita bisa atur dulu di sini, pagar, kemudian kita bisa tambahkan simbolnya, bisa seperti ini, tanda petik, kemudian kita mau tambahkan simbolnya, space dulu. Nah, kalau satu simbol yang kita input, kita tinggal langsung kalau satu simbol kalau cuma satu simbol yang kalian input, kalian bisa tulis. Contohnya misalnya add. Jadi setiap angka yang dipunya itu ada add-nya. Misalnya ini seperti ini. Contohnya misalnya angka persen. Jadi setiap angka yang kita tulis itu ada persennya. Kemudian seperti ini, kemudian dan. Jadi setiap kita input ada simbol-simbol ini. Oke, kalau 2 simbol kita bisa menggunakan tanda slash. Oke, jadi gue ketik PC. Jadi misalnya 71 PC. Terus gue okein, dia akan berubah jadi 71 PC, 40 PC, 62 PC. Secara tampilan dia ada seperti ini tulisan, tapi secara angka dia tetap 71. Gue blok, gue ganti lagi. Misalnya gue mau tulis PCS. Nah, kalau format 3 angka atau lebih dari 2, kalian nggak bisa pakai tanda slash ini.
di secara sampelnya dia nggak akan masuk. Kalian harus menggunakan tanda petik. Jadi PCS tanda petik di awal sama di akhir. Mungkin kalian mau tulis key ons misalnya, atau ini kan lumayan panjang ya, 71 meter. Kalian bisa pakai tanda petik seperti ini. Oke, di sini gue akan ganti PCS. Oke, kalau misalnya setiap angka ribuan kalian mau tambahkan titik koma, tentunya karena kita pilih custom, kita nggak bisa eh, campur ya teman-teman. Jadi kalau custom kita benar-benar harus ketik sendiri. Kalau ribuan itu untuk angka pengetikannya sebenarnya seperti ini. Titik, kemudian pagar, pagar, pagar. Oke, ini udah jadi. Kalau misalnya ada angka ribuan, jadi misalnya 75.000, 1.000, 10.000, 300.000, dia udah ada tanda petik tanda pemisah ribuannya. Kalau kita tulis formattingnya seperti ini. Oke. Klik. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Mungkin gue ganti jadi biar kelihatan 2000 pieces. Nah, ini ada titiknya. Perbedaannya apa ketika misalnya mungkin teman-teman berpikir ngapain kita atur format selnya, kenapa nggak ditulis aja. Jadi misalnya gue tulis ini 2000 pieces. Oke. Sini 40 pieces. Nah, ini gue akan jumlahkan. Misalnya gue akan tambahkan ini plus ini. Hasilnya akan value. Untuk error-error ini itu akan gue jelasin di video selanjutnya ya, di bagian rumus sederhana Excel. Gue akan jelasin tentang error-error yang ada di Excel. Jadi kita skip dulu ini. Ini cuma untuk memperlihatkan teman-teman bedanya apa kalau kita pakai formatting dengan kita tulis langsung seperti ini. Dan ini gue tambahkan manual dari sini. Nah, bisa terlihat bedanya ya. Di sini langsung bertambah 2040 pieces. Ini jadi error. Karena ini masih dibaca angka, walaupun ada tulisan seperti ini, ada teks, tapi itu cuma secara tampilan atau secara formatting. Tapi kalau ini benar-benar teks. Tentunya teks kita nggak bisa jumlahkan ya dalam penginputan data. Tapi kalau kita input adalah angka, tentunya bisa dijumlahkan. Oke, jadi formatting itu lumayan penting kalau misalnya kalian mau datanya kalian mau tetap jumlahkan, kalian mau datanya itu tetap kuantitatif. Jadi kalau kalian pengen datanya tetap kuantitatif, kalian tinggal rubah aja formattingnya seperti ini. Jadi walaupun ada teks itu tetap bisa dihitung. Oke, itu tadi tentang number formatting. Kemudian formatting selanjutnya itu ada alignment. Nah, kalau alignment ini sebenarnya sama dengan akses yang di sini ya, teman-teman. Ini cuma mau mengatur kalau misalnya kita mau ada indent. Di sini ada pilihannya, center right. Ini ada penulisannya, posisi teksnya, sorry. Ini ada posisi teksnya. Kalau kita pilih center, nanti dia di tengah-tengah. Kalau kita pilih right, nanti dia indentnya bakal ke kanan. Contohnya seperti ini ya. Mungkin gue tambahin left indent. Kemudian gue tambahin 1, 2 di sini. Jadi posisi ini si teksnya ini itu akan bergeser ke kiri. Bukan formatting, bukan alignment ya teman-teman, cuman indent. Jadi dia akan bergeser 2 kali. Kalau tadi itu posisi teksnya teman-teman, kiri, kanan, atau tengah. Tapi kalau yang di bawahnya, yang vertikal, ini atas, bawah, atau tengah. Jadi kalau misalnya kita pilih top, dia akan naik. Oke, kita pilih center, tentunya dia akan ke tengah. Oke, kita pilih general aja, nanti dia akan seperti ini. Oke, ini perbedaannya ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke font. Ini sama di sini untuk mengatur jenis fontnya, warnanya, terus font stylenya, size-nya. Ini bisa kalian akses juga di sini. Kemudian border. Ini kalau kalian mau membuat garis sehingga data yang kalian tampilkan itu bentuknya seperti table. Di sini ada pilihan stylenya. Kalau kalian mau buat jadi garis tebal, kalian tinggal pilih ini. Di sini ada pewarnaannya.
warna garisnya mau seperti apa. Mungkin gue pilih biru seperti ini. Nah, di sini kalian bisa tinggal atur. Oke, kalian mau kolomnya mau dibentuk seperti apa. Ada banyak pilihan ya, kalian bisa lihat seperti ini. Oke, di sini gue mau kotak-kotak. Jadi setiap sel itu ada kotak-kotak seperti ini. Oke. Nah, jadinya dia kotak dari luarnya aja ya teman-teman. Oke, karena gue blok seperti ini, sorry, karena gue blok, jadi kotak-kotaknya itu nggak akan satu-satu seperti ini. Jadi kalau kalian blok semua seperti ini, kemudian Ctrl 1, kalau kalian mau ada penggalan setiap tengah kotaknya, kalian tinggal tambahkan di sini. Kalau kalian mengatur seperti ini, kemudian kalian blok range A1 sampai H1, kalian tinggal klik ini untuk menambahkan border di bagian tengah. Oke, kemudian pewarnaan sel, kalian bisa klik fill, kalian bisa atur warnanya seperti apa. Ini basically mungkin udah dijelaskan di sini ya teman-teman. Kalau untuk menu yang tadi, alignment font border, dari menu ini kalian bisa cukup ngaturnya seperti apa. Nggak perlu ke format cell. Oke, kecuali kalau untuk number formatting, kalau kalian mau custom, itu harus masuk di dalam format cell. Di sini juga sebenarnya ada shortcutnya. Jadi kalau kalian mau ubah, contohnya di sini, oke, gue mau ubah jadi accounting, currency, short date, mungkin ini kepanjangan ya, karena balik lagi perhitungan tanggal yang kalian lihat itu tanggal terbaru aja baru 4.500-an lebih ya teman-teman. Jadi kalau 70 juta seperti ini, angkanya akan seperti ini karena nggak muat. Oke, currency, accounting, hasilnya seperti ini. Kalian bisa atur dari sini. Cuman kalau untuk mengganti simbolnya, kalian baru klik more format number. Jadi dia akan masuk ke format cell bagian number, ke spesifik bagian accounting, karena tadi kalian pilih accounting. Kemudian custom juga kalian bisa atur. Oke, di sini juga untuk penambahan desimal, tadi ada desimal 1, desimal 2, itu bisa kalian tambahkan di sini. Jadi nggak perlu juga masuk ke jendela format cell. Tapi kenapa gue bahas format cell? Biar kalian tahu formatting apa aja yang bisa kalian buat di Excel. Karena ini di sini penjelasannya lebih lengkap daripada perintah yang ada di ribbon. Oke, itu tadi pembahasan seputar cara menghapus sel, kemudian mengedit properties, dan yang terakhir adalah formatting cell di Microsoft Excel. Semoga kalian sudah bisa mengatur worksheet kalian, mengatur data yang kalian input, tampilannya seperti apa. Di video selanjutnya, gue akan bahas tentang dasar dari penggunaan rumus Excel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.